Okay, my name is Jus. I'm a piano technician. Di sini kita akan bongkar piano Casio CDP berapa ya? 200R. Kita akan buka cara bukanya dan kenapa ini dibuka. Oke, saksikan tutorialnya. Ini dia Casio CDP 200R. Untuk mulai membuka, kita siapkan dulu alas di bagian bawah, karena nanti pianonya akan kita miring ke belakang biar dia tidak ada lecet di belakangnya. Ini bagian belakang. Piano sudah dalam posisi berdiri terbalik. Yang pertama kali kita harus buka adalah bagian besi ini nih. Ada dua baut, 1, 2. Besi ini berfungsi untuk menyangga si bodi piano. Biasanya ini terintegrasi dengan bodi kayu. Makanya kalau lihat piano di bawahnya ada besi, pasti dia menggunakan kakinya stand kayu. Bisa juga besi ini dilepas, kita menggunakan stand double besi biasa bisa juga. Oke, kita buka. Posisi besi sudah terbuka. Jadi untuk membuka piano digital Casio tipe CDP 200R ini, kita buka bagian bawahnya dulu. Sebelum kita membuka bagian samping ya. Kita buka bagian bawahnya dulu, karena di bagian bawah ini, di balik tutup ini ada banyak baut. Sebelum kita membuka baut yang di bagian samping, kita buka yang bagian bawah dulu ya. Setelah tutup bagian belakang piano sudah terbuka, masih ada lagi baut. Bautnya posisinya adanya di sini. Ada tanda yang menunjukkan posisi baut sebenarnya di sini. Nah, itu satu. Terus diurut sampai ujung sana dibuka. Juga masih ada baut di bagian bawahnya. Nah, ini. Jangan lupa kalau ini baut-baut ini belum terbuka, maka bisa dipastikan piano tidak akan bisa terbuka. Lakukan pada kesemuanya sampai ujung sebelah kiri. Kita buka bagian samping kanan dulu ya. Satu. Dua. Setelah cover terbuka bautnya, cara bukanya adalah yang bagian bawah kita dorong ke kanan. Lalu ke atas, dan cover sudah terbuka. Masih ada lagi baut di samping kanan, kita buka lagi. Bila baut sudah terbuka, biarkan saja, jangan diangkat. Karena nanti yang akan kita angkat adalah cover bodi bagian atas yang ada LCD ya, penutup atasnya. Yang ini biarin aja, tidak perlu kita
buka congkel karena dia akan nyangkut di sini. Di sini ada klok kunci lagi. Oke, kita buka baut yang bagian kiri, cover baut sebelah kiri. Oh, ternyata yang sini sudah tidak ada bautnya. Kita buka satu lagi. Ingat cara copotnya, kita dorong ke samping kiri ya. Kalau dari depan ke samping kiri. Bagian bawahnya dulu, lalu angkat ke atas. Nah, angkatnya jangan terlalu banyak karena di bagian kiri ini terdapat kabel. Nah, ada kabel. Jadi hati-hati jangan sampai kabel ini putus karena kabel ini menghubungkan pitch bend dan audio phones. Untuk tipe ini kabelnya ini. Kalau tipe lain biasanya sebelah kiri ada kabel on off dan juga kabel input power supply. Kita buka lagi baut-baut yang ada. Oke, bagian ini tidak perlu kita buka, kita angkat, biarkan saja. Karena yang akan kita angkat nanti bagian ini. Bagian yang ada speakernya, LCD speaker, bagian yang kita angkat. Cara buka ini kita angkat ke atas perlahan ya, perlahan karena memang di dalamnya juga tersambung kabel-kabel, juga kabel yang dari touch menuju ke mainboard itu sangat halus, jadi harus pelan sekali. Caranya kita angkat bagian kanan dan kiri, kita pegang, angkat pelan. Nah, sudah dipastikan dia sudah terangkat karena baut sudah tidak ada lagi satupun. Lalu dikembalikan seperti ini. Pasti ada space karena memang dari pabrikan sudah siapkan panjang kabel ini maupun fleksibel yang dari touch ini memang untuk dibuka seperti ini. Oke, untuk CDP 200R ini ada beberapa bagian setelah kita buka. Ini bagian untuk input power supply, juga untuk input sustain, speaker, power amplifiernya, ini mainboard, ini bagian mainboardnya. Lalu di balik mainboard ada panel untuk panel-panel speaker lagi, dan ini bagian touch. Jadi kalau untuk piano digital Casio, permasalahan yang biasa timbul adalah hammer cap pada touch itu getas, pecah, karena memang dia tipis sekali. Kita bisa lihat nih, sudah turun-turun. Jadi apabila ada piano digital Casio turun satu atau dua touch, sudah dipastikan sudah waktunya untuk mengganti seluruh hammer cap. Saya ingatkan, apabila ada satu atau dua touch yang turun pada piano digital Casio, sudah waktunya untuk mengganti hammer cap secara keseluruhan. Jangan mengganti satu dua atau yang pada turun saja, karena itu sudah merupakan indikator harus diganti. Jangan khawatir, untuk penggantian bisa hubungi Rumah Piano 123 atau kontak langsung ke saya melalui WA atau melalui apapun. Nanti saya akan berikan tutorial dan juga bahan pengganti. Jadi kita ada bahan alternatif, karena untuk mengganti dengan hammer cap yang asli bawaan dari piano Casio itu lumayan mahal ya. Lumayan mahal, jauh sekali.
Oke, selanjutnya kita akan bahas kenapa piano ini kita buka. Karena report dari ownernya, dia punya dua adaptor. Nah, ini adaptornya. Jadi dia bilang saat dia menggunakan adaptornya ini, piano menyala normal. Hanya saja pada bagian touch sudah turun-turun semua. Dan juga pada bagian potensio volume, piano tidak seimbang suara speaker antara kanan dan kiri. Biasa itu karena memang potensionya kotor atau rusak. Jadi kita tidak akan menuju ke bagian potensio. Sekarang kita fokus pada bagian adaptor ya. Ini kita bisa lihat adaptornya normal. Input 100 sampai 240 volt, outputnya 12 volt 1 ampere. Oke. Namun setelah dia menggunakan adaptor yang ini, kita lihat, perhatikan. Adaptor ini menggunakan AC 100 volt. 100 volt ya. Di Indonesia kita menggunakan 220 volt. Outputnya DC-nya benar 12 volt, 1500 mA. Tapi ada permasalahan di sini karena ini menggunakan 100 volt, sedangkan listrik kita 220, maka jebol. Setelah menggunakan adaptor yang ini, pianonya mati. Ya, perhatikan, yang satu lagi ini 220 volt, memang penggunaannya untuk di Indonesia. Tetapi yang ini walaupun original, tetapi tidak digunakan untuk di Indonesia karena 100 volt input AC-nya. Kalau mau menggunakan yang ini harus menggunakan step down dulu ya. Gunakan step down yang dari 220 menjadi 100 volt. Oke, kita akan buka dampaknya apa kalau menggunakan kesalahan voltase input adaptor. Pertama yang kita perhatikan adalah langsung melihat pada mainboard karena piano mati total. Kita lihat mainboard seperti apa. Mainboardnya gosong. Ya, gosong sampai bolong itu, sampai bolong PCV-nya karena meledak karena kelebihan arus. Seharusnya dia masuknya 220, dia gunakannya 110. Ada kelebihan arus voltase yang masuk. Adaptornya tidak mampu tahan, langsung dilempar ke piano. Ya, akibatnya mungkin regulatornya meledak. Dalam kasus seperti ini, biasanya mainboard sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah hancur lebur sampai bolong. Karena dalam satu mainboard itu bisa ada beberapa layer dalam satu lembaran PCB ya. Nah, ini juga sudah ada gambar. Di balik ini sudah pasti dia menggunakan IC tompel. IC tompel itu sudah tidak bisa diperbaiki kalau rusak. Ya, harus ganti mainboard. Namun untuk case kasus seperti ini, kalau kita ganti mainboard belum tentu, karena bisa aja arus lari juga ke LCD sampai ke amplifier, kemungkinannya akan lebih besar lagi, lebih jauh lagi. Jadi sebaiknya piano seperti ini ya sudah selesai waktu masa baktinya dia. Oke guys, selanjutnya untuk video selanjutnya akan saya bahas mengenai penggantian part hammer cap pada Casio yang memang umum terjadi. Jadi kita akan gunakan part alternatif yang harganya jauh berbeda dengan yang asli dari Casio. Kenapa? Karena kita orang Indonesia.